Alhamdulillah Rabbil Alamin. Video kurang sedikit sudah tertutup. Alhamdulillah para murid selesai sedikit. Banyak hal yang dilalui di frekuensi. Yang penting dan bersyukur sudah banyak pemahaman dan pengetahuan apa yang diambil guru dari file-file yang tidak diketahui manusia yang lain. Bismillah, alhamdulillah video ini dibuat guru setelah menyelesaikan video dengan judul Kurban Cerita. Untuk video ini guru memberi judul yang ditunggu-tunggu. Karena video ini juga terangkai dari video yang tadi, video Kurban Cerita. Ini terangkai ya, satu keadaan yang sama. Baik para murid, para santri, juga para pemirsa. Ruang dan waktu, tahun dan zaman menurut guru sudah tepat. Apa yang disampaikan guru, apa yang dianalisa, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang diukur guru. Tepatlah video tadi sudah aku sampaikan dan dilanjutkan video ini dengan judul yang ditunggu-tunggu. Para murid, para santri, sebagai manusia yang ada di alam dunia, terutama kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita yang bersosial, dan kita di era sekarang adanya internet, ada sosial media. Di sana-sana banyaklah harapan manusia yang diunggah melalui videonya. Satu contoh, berharap kelak dirusaknya manusia dalam peradaban yang manusia porak-poranda, manusia tatkala tidak mempunyai pegangan prinsip hidup, tatkala yang dipercaya itu nyimpang, tatkala yang dipercaya itu khianat, tatkala pemimpin itu tidak bisa memimpin, tatkala ulama sudah menyimpang dari ulamanya, manusia dalam kebingungan. Sistem menjadikan poranda. Di dalam mitos dan cerita sejarah, bahkan dijanjikan, bahkan disabdakan, kelak di akhir seperti itu, ada satu yang dijanjikan sebagai harapan bagi generasi yang akan datang, termasuk di era sekarang dan di zaman sekarang. Satu contoh, guru mengulas melalui media sosial yang beredar. Ada yang dicontohkan, digambarkan, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan sebagai sosok pemimpin. Sebagai penyelaras bangsa manusia dan alam, dari kehidupan masa lampau, menyambung kehidupan masa yang akan datang. Dia ada yang di titik tengah. Ada dalam mitos, cerita, catatan, dan tersabdakan ada Satrio Piningit. Ada juga yang mempunyai mengimani disebut dengan Sang Ratu Adil. Ada lagi dari versi yang lain menyebutkan digelari dia adalah Imam Mahdi, pemimpin dunia. Ada lagi dari keyakinan Nasrani, turunnya dia Isa Al-Masih alaihissalam. Guru memberi pertanyaan kepada kalian para pemirsa dimanapun berada. Kira-kira berapa miliar, berapa manusia yang berharap kedatangannya beliau? Apakah yang kalian harapkan itu sesuai apa yang ada di dalam gambaran Anda? Ataukah sesuai dengan ilusi di gambaran Anda? Satu contoh, tatkala Assalamualaikum Isa Al-Masih alaihissalam turun ke bumi, apa yang Anda gambarkan? Apakah dia turun ke bumi membawa salibnya? Ataukah beliau turun ke bumi
tangannya berlubang seperti apa yang Anda gambarkan? Apakah beliau turun ke bumi kok gambarkan rambutnya panjang seperti apa yang dalam terjadi masa lampau? Apakah dia akan menguasai Babel dan segalanya? Demikian juga bagi kalian yang berhayal tentang yang disebut Imam Mahdi. Apakah yang Anda gambarkan Imam Mahdi dia orang dari Arab? Ataukah orangnya berjenggot? Ataukah orangnya ahli bahasa Arab? Kalian yang mendambakan seorang Satrio Piningit, apakah yang kalian gambarkan orang dari Jawa? Yang hafal Hono Coroko, yang kesana kemari bawa blangkon, bawa dupa, bawa kemenyan? Apa yang kau gambarkan tatkala Anda menunggu Sang Ratu Adil? Apakah dia sekolahnya sangat tinggi? Ataukah dia dicetuskan, dikeluarkan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Bagaimana kalau faktanya tidak seperti semua yang kalian gambarkan? Mampukah kalian menerima keadaan dia? Karena manusia berharap itu semua dari harapan apa yang ada di gambaran masing-masing. Apakah Satrio Piningit akan kesana kemari, dia zikir wiritan menghafal Hono Coroko, dibolak-balik Hono Coroko? Apakah kalau dia Imam Mahdi, dia selalu pakai surban, berkoar-koar di atas panggung? Lantas bagaimana? Kalau faktanya tidak seperti yang digambarkan bangsa manusia, mampukah manusia menerima sesuatu fakta kenyataan? Para murid, para santri, setiap zaman pastilah ada sesuatu peristiwa. Semoga pada tahun ini dan tahun ke depan dan sampai masa yang akan datang dengan adanya peristiwa, semoga kita sebagai bangsa manusia kita lebih bijak, kita lebih rukun sehingga kehidupan kita agar mendapat kemuliaan di muka bumi ini. Guru sedikit mengulas tentang apa harapan yang dinanti-nantikan sesuai dengan judul video ini. Satu contoh guru memberi gambaran atau mengulas tentang Ratu Adil. Para murid, para santri, disebutlah dia sang ratu. Dia mempunyai keadilan. Apakah benar keadilan Ratu Adil itu nanti sesuai apa yang Anda harapkan? Lantas bagaimana kalau terjadinya terbalik? Justru Anda yang merasa benar diadili oleh Ratu Adil. Mampukah Anda menerima keadaan seperti itu? Bagaimana di dalam kitab diceritakan adanya Imam Mahdi, adanya Dajjal. Bagaimana kalau faktanya nanti justru yang bergelar Dajjal adalah kalian? Bagaimana kalau faktanya nanti seperti itu? Diulas sedikit, semoga video ini sangat bermanfaat kepada para pemirsa. Ratu Adil adalah sosok manusia yang terpilih. Apa yang dibawa guru oleh beliau? Sebutan dia adalah ratu. Suratan yang maha tinggi, suratan kebenaran, maka disebut ratu. Suratan sing wis metu. Ratu di atas segala-galanya, dialah adalah sang Ratu Adil. Digelari ratu karena dia di atasnya raja dari segala raja. Kebijakannya tidak terbatas dan tidak akan pernah ada yang membantah. Karena kebenaran yang mutlak, itulah yang disebut Ratu Adil. Disebut adil adalah mengadili masa lampau dan masa sekarang. Dan mengadili menerangkan masa yang akan datang. Itulah nanti yang terjadi yang disebut dengan Ratu Adil. Karena dia membawa keadilan, pasti dia akan membawa hukum. Hukum apa yang akan dibawa oleh dia? Guru masuk ke ranah tentang hukum. Pahami betul-betul para pemirsa. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, manusia mengenal hukum hanya 3.
hukum alam, hukum negara, dan hukum Tuhan. Ada yang membahas hukum manusia, hukum negara, dan hukum Tuhan. Itulah yang dipakai, dikembang sebagai substansi untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Sedikit file dibuka oleh guru melalui video ini. Ratu Adil hukumnya sangat banyak. Diajarkan sedikit. Sang Ratu Adil membawa hukum, ada namanya hukum itu gailok. Ada membawa nama hukum ojok. Ada dia membawa hukum namanya karam atau kerem, bukan haram. Dia membawa hukum becik ketitik olo ketoro. Dia pun juga membawa hukum sopo sing temen bakal tinemu. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Sopo sing ngongkon iku sing tanggung jawab. Dia pun juga membawa fakul ja'al haqqo wa zahaqo batila innal batila kana zahuqo. Dan dia pun menggarisbawahi ada sesuatu hal di dalam kitab yang sudah tertulis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Begitu banyak hukum yang dibawa dia. Lantas bagaimana kalau hukum itu dimasukkan dan dijalankan di era sekarang? Kira-kira apa yang terjadi di negara kita? Dan apa yang akan terjadi di alam negara kesatuan Republik Indonesia? Dan apa yang akan terjadi di dalam dunia tentang rotasi alam, musibah dan bencana? Karena hukum yang dibawa begitu sangatlah banyak. Para murid, para santri diajarkan hukum. Mungkin dari kesekian hukum yang disebut guru melalui video ini kalian bisa menerka, bisa memahami sedikit, bisa mengilustrasikan. Satu contoh, becik ketitik olo ketoro. Sopo sing nandur, dia akan menuai. Ada hukum sekarang kalian menyebut tabur tuai. Kalian sedikit banyak sudah bisa menggambarkan. Coba guru masuk ke ranah kitab. Yang disebut di situ wa may ya'mal misqala dzarratin itu sesuatu hal menceritakan sekecil biji sawi manusia itu akan teradili dan akan diadili. Kira-kira sedetail apa para pemirsa, para murid? Diajarkan guru. Coba bagi kalian para pemirsa, kalian kadang-kadang merasa ahli kitab, orang lain kok hukumi halal, haram, halal darahnya. Mampukah kalian kalau diuji? Yang dimaksud wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara itu apa? Sampai di mana? Diajarkan guru, para murid, para santri. Satu contoh, ilmunya dia yang disebut Ratu Adil. Bagaimana kalau mengadili bangsa manusia atau bangsa makhluk yang menyimpang dari aturan dia? Satu contoh, guru memberi gambaran apa-apa yang ada di atas bumi Pancasila. Satu contoh, di atas Pulau Jawa. Satu contoh. Ada manusia dilahirkan, mulai kecil dilahirkan orang tuanya sampai dibesarkan. Di atas bumi Jawa, di atas Pulau Jawa. Orang tuanya makannya dari hasil-hasil yang dikeluarkan dari bumi Jawa. Dan si bayi sendiri pun dia bisa makan, bisa bergerak, bahkan diberi kehidupan di bumi Pancasila di atas Pulau Jawa. Lantas terdogma memahami pemahaman yang salah kaprah. Apa-apa yang ada di bumi Pancasila, apa-apa yang ada di bumi Jawa kau katakan kafir, musyrik, syirik, dan bahkan kalian merusaknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau wa may ya'mal ini diturunkan? Satu contoh, bahwa kalian sadar atau tidak,
yang kalian makan itu hasil dari bumi Pancasila, dari hasil bumi Jawa. Jutaan tahun peranatan sistem sudah diajarkan dari orang-orang terdahulu demi kebaikan, demi kemaslahatan bagi bangsa manusia. Lantas kalian didogma dari agama lain, dari agama luar sana, kalian disuruh menghancurkan atas nama kafir dan musyrik. Coba guru melalui video ini bertanya, bagaimana kalau keadilan itu aku turunkan di muka bumi dan aku minta apa-apa yang telah kalian makan, aku minta aku kembalikan kepada bumiku. Apa yang kalian gambarkan para pemirsa? Tahukah kalian yang di dalam perut Anda itu hasil dari bumi di Pancasila, hasil dari bumi Jawa. Dan di dalam kandungan perut bumi dikeluarkan kau makan, masuklah kau konsumsi, menjadikan darah Anda, menjadikan tulang belulang sampai menjadikan tubuhmu. Lantas bagaimana kalau yang punya bumi Jawa, dengan kebodohanmu, dengan kerusakanmu, itu diminta kembali? Bisa membayangkan tidak kalian? Bagaimana kalau yang di dalam perut-perut manusia di era sekarang, yang kalian merusak peranatan di bumi Pancasila, diminta kembali dikeluarkan? Apa kalian tidak akan mengeluarkan lutak, mutah darah? Bagaimana? Paham tidak kalian para pemirsa? Peranatan yang benar di bumi Pancasila kau rusak atas nama agama yang salah. Bagaimana kalau hukum ini diberlakukan sekarang di zaman era sekarang? Apa-apa yang telah kau ambil dari bumi Jawa dikembalikan, dan yang punya pulau Jawa meminta kembali atas kedurhakaan kalian. Apa darahmu tidak akan keluar dari mulut kalian, keluar dari telinga? Apa yang kalian makan tadi akan dikeluarkan oleh Sang Maha Penguasa. Bagaimana kepada anak saudaramu, istrimu, anak-anakmu di jalan? Kalau hasil bumi yang ada di Pulau Jawa diminta, karena itu sudah menyatu kepada darah, apa nggak akan terjadi kecelakaan di jalan sana? Itulah para pemirsa, para murid, para santri, dan khususnya kalian yang ada di bumi Pancasila. Kalau hukum itu betul-betul di bawah Sang Ratu Adil dan akan diadili kalian, bagaimana? Begitu fatal total. Semoga hukum ini jangan sampai berlaku selagi kalian masih bisa aku ingatkan dan kalian aku tuntun dengan kebenaran sehingga kalian menemukan titik kebenaran yang hakiki. Tapi kalau kalian mengingkari dari kebenaran itu, hukum pun akan berlaku kepada siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.